Seutas tali dipotong menjadi dua bagian. Panjang bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua. Jika bagian yang lebih panjang adalah 12 meter, berapa panjang tali sebelum dipotong? Oke, untuk menjawab soal ini, pertama yaitu kita buat sebuah permisalan teman-teman. Seutas tali nih, ada seutas tali, terus dipotong menjadi dua bagian. Ada bagian A dan ada bagian B. Bagian pertama adalah 3 kali panjang bagian kedua. Berarti si A ini panjangnya sama dengan 3 kali panjang bagian kedua, teman-teman. Lalu, jika bagian yang lebih panjang adalah 12 meter, mana nih bagian yang lebih panjang? Tentunya bagian yang lebih panjang adalah yang A ya, teman-teman. 12 meter. Berapa panjang bagian tali sebelum dipotong? Berarti di sini kita bisa selesaiin dulu, teman-teman. 12 sama dengan 3B. Berarti B sama dengan 12 per 3. B sama dengan 4. Yang ditanya di sini adalah berapa panjang tali sebelum dipotong. Berarti panjang keseluruhan tali ya, teman-teman. Seluruhnya ini berapa? Ya, tinggal kita tambahin aja. A tambah B ya. A-nya adalah 12, B-nya adalah 4. Sama dengan 16 meter. Jawabannya yang A. Bisa ya teman-teman? Pasti bisa dong. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 2. Pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu setengah hari? Ini merupakan sebuah soal perbandingan berbalik nilai. Kenapa disebut berbalik nilai? Karena jika kita bagi dua ini, ada kolom orang dan ada kolom hari. Diketahui ada 8 orang itu dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 4 hari. Jika orangnya ditambah, teman-teman, maka pasti jumlah harinya maka berkurang dong, ya kan? Dan sebaliknya, jika jumlah orangnya sedikit, berkurang, maka jumlah harinya maka akan bertambah lebih banyak dong, ya kan? Oleh karena itu ini disebut sebagai perbandingan berbalik nilai. Ditanyakan berapa banyak orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu setengah hari nih teman-teman. Setengah hari. Berapa banyak orang? Untuk menyelesaikan soal seperti ini itu nggak sulit kok teman-teman. Gampangnya kita cukup kalikan aja sejajar. Kali. Ya. 8 dikali 4, 32. Sama dengan setengah X ya teman-teman. Maka X itu sama dengan 32 dikali 2. Ya, dikali silang ya teman-teman. Ini kan di bawah dengan di atas bisa dikali. Maka X sama dengan jawabannya adalah 64. Berarti ada 64 orang nih yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu setengah hari. Jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Santi adalah seorang penjahit. Dalam 5 hari, ia mampu menjahit kemeja sebanyak 20 buah. Berapakah kemeja yang ia jahit dalam waktu 2 minggu? Ini merupakan soal perbandingan senilai, teman-teman. Kenapa dikatakan senilai? Jika kita bagi lagi menjadi 2 kolom, sorry teman-teman. Ini kita taruh, berarti kemeja ya. Kemeja dan hari. Selama 5 hari, si Santi ini dapat menjahit sebanyak 20 kemeja. Berarti kalau harinya itu semakin panjang atau semakin lama, maka kemeja yang dihasilkannya pasti semakin banyak ya teman-teman. Dan begitu juga sebaliknya, apabila harinya semakin sedikit, maka kemejanya juga sedikit. Oleh karena itu, ini kita sebut dengan perbandingan senilai. Oke, kalau begitu yang ditanyakan di sini, berapakah kemeja yang ia jahit dalam waktu 2 minggu? 2 minggu kan itu ada 14 hari ya. Berapa banyak kemejanya? Gampang nih teman-teman. Kalau tadi perbandingan berbalik nilai itu cukup kita kalikan sejajar. Kalau senilai kebalikannya, kita kalikan silang teman-teman. Ini kita kali, dan ini juga kita kali. Berarti 20 dikali 14 sama dengan 5X ya.
Maka X sama dengan 20 dikali 14 dibagi 5. Ini bisa kita sederhanakan. Ini jadi 4. Berarti X itu sama dengan 14 dikali 4. 56. Jawabannya adalah C, teman-teman. Berarti selama waktu 2 minggu itu si Santi ini dapat menjahit sebanyak 56 kemeja. Oke, lanjut teman-teman, soal nomor 4. Sebuah sepatu dijual dengan harga 250.000. Keuntungan dari harga jual tersebut adalah 25%. Tentukan harga pembelian tersebut. Kita tahu kalau untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli atau modal, teman-teman. Oke. Jadi analisanya gini, jadi konsepnya gini. Misalnya kita dapat untung nih, taruhlah kita dapat untung 30%, teman-teman, katanya, dari hasil penjualan. Berarti kita pasti harga modal ini kan merupakan 100% ya, teman-teman. 100% yang kita keluarkan, teman-teman. Dan kita mendapatkan untung 30%, teman-teman. Berarti, teman-teman, kita jualnya dengan harga 130% dong. Iya kan? Karena yang kita keluarkan kan 100%. Kita mendapatkan untung 30%. Berarti harga jual yang kita jual itu adalah 130%, teman-teman. Konsepnya gitu. Untuk di soal ini, diketahui kalau 250.000 ini, teman-teman, itu sudah harga jual dan di dalamnya sudah ada keuntungan sebesar 25%. Berarti bisa kita asumsikan itu 25% ditambah dengan 100% modal yang kita keluarkan. Itulah nilai dari 250.000. Maka 250.000, teman-teman, itu sama dengan 125% modal, teman-teman. Ya kan? Karena di dalamnya udah ada untung 25% katanya di soal, ya kan? Ini 25%-nya. Oke. Kalau begitu, teman-teman, cukup kita selesaiin aja. Ini M 250.000 per 125%. Bagi aja nih. Baginya gimana, Bang? Gampang kok. Ini 250.000 per 125% itu sama dengan 125 per 100. Oke. Ini aku mau pindahin ke atas, jadi nanti bakal berubah, teman-teman. Ini bakal kebalik. 100-nya di atas, 125 di bawah. 125.000 dikali 100 per 125. Ini bisa kita sederhanain ya, teman-teman. 125 dengan 250. Ini jadinya 2. 2.000 dikali 100. Hasilnya adalah 200.000. Berarti, teman-teman, harga pembelian sepatu tersebut atau modal, sini harga pembelian atau modal. Modalnya adalah 200.000. Jawabannya yang A. Bisa ya, teman-teman? Ntar kalau aku kurang ngerti, aku bakal perbanyakin soal di soal-soal seperti ini di next video. Oke. Seorang pedagang membeli 0,5 ton beras, 1,5 kuintal tepung terigu, dan 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kg. Berat seluruh belanjaan pedagang tersebut adalah, oke, ini yang kalian harus ketahui, teman-teman, adalah satuan. Ini satuan berat ya, teman-teman. Kita tahu kalau 1 ton itu sama dengan 1000 kg. Dan 1 kuintal itu sama dengan 100 kg. Oke. Agar mempermudah kalian mengerjakannya, kalian ubah dulu satuan ini yang berbeda ini, ton, kuintal, kilogram, menjadi satu satuan yang sama. Kita di sini biar mudah sih, kalau aku ubahnya ke kilogram. Berarti 0,5 ton itu sama dengan 0,5 dikali 1000 ya, teman-teman. Itu sama dengan 500 kg. Lalu 1,5 kuintal itu sama dengan 1,5 dikali 100 sama dengan 150 kg.
dan 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing 50. Berarti ada 3 karung yang dikalikan 50. Hasilnya 150 kg. Jumlahin aja nih teman-teman. Berat seluruh belanjaan pedagang tersebut kan. Berarti beratnya adalah 800 kg teman-teman. Kita cek option. Ternyata di option itu dia mintanya dalam satuan kuintal. Oleh karena kita ada satuan kilogram, untuk mengubah ke kuintal itu cukup kita bagi dengan 100 ya teman-teman. Dibagi 100, maka hasilnya adalah 8. 8 kuintal teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Bisa ya? Oke. Dikali 10 dibagi 100 dikurang 1. Jadi teman-teman kalau ketemu soal penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan, itu ada beberapa aturan yang harus teman-teman ingat di luar kepala. Yang pertama itu adalah aturan selesaikanlah dulu soal yang diberi kurung seperti ini teman-teman. Bisa ini atau bisa ini. Nah, jika dalam soal nanti teman-teman ketemu yang ada kurungnya begini, itu teman-teman harus selesaikan terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu yang kedua, harus kalian teman-teman kerjain terlebih dahulu adalah kali dan bagi. Oke. Yang ketiga, teman-teman biasanya sih kita harus mengerjakannya dari kiri ya teman-teman. Kerjakan dulu dari yang paling kiri biasanya teman-teman. Tapi apabila ada angka yang lebih mudah nanti kita kerjakannya, itu bisa kita kerjakan juga sih. Terus yang keempat. Yang keempat itu adalah tambah atau kurang. Ini adalah aturan yang teman-teman bisa terapin nanti kalau ketemu soal pembagian, perkalian, perjumlahan, ataupun pengurangan dalam matematika. Oke, kita masuk ke soal. Nilai 100 dikali 10 bagi 100 kurang 1. 100 dikali 10 adalah 1000. 1000 dibagi 100. 1000 dibagi 100 adalah 10. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Jawabannya C. Bisa ya teman-teman? Di nomor 7. Nah, nomor 7. Di sini nggak ada yang ditutup kurung ya teman-teman. Berarti bisa kita kerjakan yang kali atau bagi. 12 dikali 25 dibagi 5 tambah 69 kurang 29. Kalau teman-teman lihat ini, 25 dengan 5 ini kan bisa kita kerjain lebih dulu kan, biar lebih mudah nantinya. 25 dibagi 5 itu hasilnya 5. 5 dikali 12 hasilnya 60. 69 dikurang 29 hasilnya 40. Sisanya apa? Sisanya plus. 60 plus 40. 60 ditambah 40 adalah 100. Namanya D. Ini aku kasih aja ada tabel yang aku kasih buat teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang belum hafal, ini bisa membantu. Tapi sebaiknya teman-teman hafal sih. Bilangan Romawi ini harus dihafal ya teman-teman. Dan nggak semuanya sih. Biasanya dalam tes itu, tes kecerdasan Polri atau di UCPNS, itu nggak sampai ini. Cukup 1 sampai 1000 aja. Ini aja yang dipakai. Jarang sih teman-teman. Ini 5000 ke bawah ini jarang. Jadi tentu teman-teman harus hafalin yang ini dulu ya. Ini harus wajib dihafalin. 1 sampai 1000. Ada senilai 1964. Kita pecah dulu. Ada 1000, ada 900, dan 64. 1000 itu apa? 1000 itu adalah M. Berarti lambangnya adalah M. 900. Nah, 900 ini teman-teman bisa pakai dengan cara 1000 dikurang 100 kan teman-teman. Berarti kita manfaatkan M dan C. Ya. Mana yang duluan, C atau M? Untuk 900 itu C-nya duluan teman-teman. C-nya duluan, baru M. Kalau M duluan baru C, itu nilainya berapa? Kalau M duluan baru C, maka nilainya adalah 1100 teman-teman. Itu ya. 64. 64 itu kan terbentuk dari 50 ditambah 10 teman-teman. 50 tambah 10 kan 60 ya teman-teman. Kita tulis dulu. Yang di depan itu adalah X, lalu X, 50, 60, lalu 4.
4 itu kan IV. Oke. Berarti kita susun aja nih teman-teman. M, CM, LX, IV. M, CM, LX, IV. Jawabannya adalah E. Oke. Bisa ya teman-teman. Perbandingan uang Anton dan uang Lilis adalah 3:2. Jika uang Anton dan Lilis berjumlah 75.000, berapakah masing-masing uang Anton dan Lilis? Nomor 9 ini, perbandingan uang Anton dan Lilis adalah 3:2. Berarti Anton dibanding Lilis adalah 3:2. Terus diketahui jika uang Anton dan Lilis berjumlah 75.000 katanya. Berarti uang Anton ditambah uang Lilis nilainya adalah 75.000. Oke. Berapakah masing-masing uang Anton dan Lilis? Ini cara penyelesaiannya gini ya teman-teman. Untuk mencari uang Anton, kita menggunakan perbandingan nilainya si Anton. Nilai perbandingan punya Anton itu adalah 3/5. 5 dari mana bang? 5 dari ini teman-teman. Dari jumlah, perbandingan jumlah nilai uang mereka. Di sini diketahui yaitu jumlah uang mereka adalah 75.000. A ditambah L adalah 75.000. Anton ditambah Lilis adalah 75.000. Ini kan sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 75.000 ya teman-teman. Nilai 5 ini didapat dari 3 ditambahin 2. Atau singkatnya gini teman-teman. Jumlah nilai perbandingannya. Ya, 3 ditambah 2, 5. Dikalikanlah dengan 75.000. Ini bisa disederhanakan. Ini jadi 15. 3 dikali 15.000 nilainya adalah 45.000. Lalu si Lilis. Lilis ini adalah nilai perbandingannya yaitu 2/5 dikali 75.000. Ini 15. Nilainya adalah 30.000. Berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke, bisa. Jumlah siswa SMA Negeri 3 Sumut kelas 11 ada 1.000 orang. Dari 650 orang pria, 250-nya berkacamata. Jika jumlah seluruh siswa yang berkacamata adalah 500, berapa banyak siswa wanita yang tidak berkacamata? Itu kita buat dengan cara pohon. Diketahui dari data itu ada 1.000 siswa yang terdiri dari pria dan wanita. Prianya itu ada 650 teman-teman, 650 pria. Berarti wanitanya ini pasti sisanya dong, sisanya berapa? Sisanya 350. Ya. Lalu dari 650 pria ini ada 250 yang berkacamata teman-teman. Kita kasih simbol KC atau kacamata. Maka sisanya berapa yang tidak berkacamata? Sisanya yaitu 400 ya teman-teman. 400 yang tidak pakai kacamata katanya. Lalu diketahui lagi nih, jika jumlah seluruh siswa yang berkacamata katanya ada 500 orang. Berarti siswa berkacamata ini pastilah terdiri dari siswa yang berkacamata pria dan wanita yang berkacamata ya teman-teman. Kita ketahui bahwa bahwa pria yang pakai kacamata itu udah ada 500 orang katanya. 250 orang. Ini pria teman-teman yang berkacamata. Maka sisanya pastilah 250 wanita yang berkacamata kan. Berarti di sini bisa kita jabarin lagi dong. Kita buat cabang lagi. Dari 350 wanita, ada 250 wanita yang pakai kacamata. Oke. Berarti yang tidak pakai kacamatanya berapa? Ada 100. Kita sudah lengkap nih, semua datanya kita punya. Maka yang di sini ditanyakan, berapa banyak siswa wanita yang tidak berkacamata? Yaitu ada 100, teman-teman. 100 orang wanita yang tidak memakai kacamata. Oke, itu sekaligus soal nomor 10 ini sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada video kali ini, teman-teman. Mungkin apabila yang teman-teman ada soal yang belum teman-teman mengerti dari penjelasan aku, bisa silakan tulis di komen di bawah, nanti bakal aku tanggapin atau respon ya teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman atas waktu yang sudah teman-teman luangin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini.
Apabila teman-teman merasa ilmu ini bermanfaat, silakan like, share, subscribe channel ini, dan komen. Satu like dan subscribe sangat bermanfaat dan sangat membantu channel ini untuk berkembang lagi, teman-teman. Apabila ada pertanyaan tentang soal yang baru kita bahas, ataupun teman-teman mau buat request tentang video lain yang perlu aku buat, teman-teman boleh komen di kolom komentar di bawah ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.